wabarakatuh. Nama saya adalah Badrul Solihin dari program studi agama-agama dengan NIM 933-1019. Oriental mempunyai satu sifat pemaknaan, yaitu mengenai ketimur-timuran. Pada hal ini bahwa Oriental adalah suatu faham yang mana faham ini untuk mempelajari bangsa timur dari semua aspek bidang kehidupan. Mengenai agama Islam, pada hal ini sebuah pergerakan untuk mempelajari bangsa timur yang mana ada spesifik agama Islam, maka muncullah sebuah pengetahuan ataupun praktek agama yang berbeda mengenai pemahaman agama. Hingga dalam mempelajari agama Islam secara spesifik, maka dalam praktek agamanya adalah mempelajari Islam dengan mendalam, karena Islam sendiri mempunyai intelektual tinggi yang berpegang teguh pada Al-Quran, dan Al-Quran sendiri mempunyai sifat al-hadi sebagai petunjuk ataupun pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Nila Fikria dengan NIM 933104819. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang munasabah ayat. Munasabah merupakan suatu keterkaitan makna ayat secara tekstual maupun kontekstual yang terdapat pada kitab suci Al-Quran. Banyak ulama yang mendefinisikan munasabah, seperti menurut Az-Zarkashi. Menurutnya, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan pada akal, pasti akal itu menerimanya. Sedangkan menurut Mana Al-Khotton, munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat atau ayat pada beberapa ayat atau antara surat di dalam Al-Quran. Salah satu redaksi Ilahan Tuhan yang menjelaskan suatu keadaan ataupun firman Tuhan yang selalu terkaitan antara ayat dengan ayat, surat dengan pemahamannya sama. Hal ini adalah korelasi yang terdapat pada redaksi firman Allah yang berkesinambungan. Dengan demikian, dengan berpedoman pada Al-Quran, maka setiap persoalan dapat terjawabkan dengan korelasi yang terdapat pada munasabah ayat atau surat. Saya akan menjelaskan tentang korelasi ayat dengan tema agama Oriental. Oriental yang merupakan salah satu faham untuk mempelajari bangsa timur, maka dalam prakteknya mengalami salah tafsir. Allah yang merupakan Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah bukan selain Beliau. Korelasi ini merupakan sebuah fenomena yang kita ketahui secara konkret dalam praktek agamanya. Orang Kristen menganggap bahwa Al-Masih adalah Tuhan yang ia sembah karena Al-Masih mempunyai kepribadian yang baik. Yang terdapat dari uraian ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Masih memerintah untuk menyembah Allah. Kesalahan ini dalam praktek Nasrani dan Yahudi menganggap bahwa Al-Masih adalah Tuhan dan Allah adalah seolah-olah tangan ketika dalam praktek agamanya, karena Al-Masih adalah putra Tuhan. Dalam praktek agamanya, untuk penafsiran pada sebuah ilmu pengetahuan bukan hanya menggunakan bangsa barat, tetapi menggunakan sebuah kepercayaan ataupun hati. Bangsa barat sendiri dalam mempelajari Al-Quran dengan menggunakan akal, maka dalam menjelaskan Al-Quran akan rancu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dengan teman saya selaku pemakalah bermanfaat buat kita semuanya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.